Ada. Alhamdulillah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna at-ta'wil. Para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masuk hari ini di surah yang baru, surah yang ke-101 ya. Surah yang 101 itu sekitar 13 surah lagi ya. Udah selesai bersama. Surah namanya adalah surah Al-Qari'ah, terdiri dari 11 ayat ya. Terdiri dari 11 ayat. Surah ini adalah termasuk surah Makkiyah. Ya, 101 11 ayat ya. Nomor surah 101, jumlah ayat 11 ayat, dan dia adalah surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, tentu kita ketahui ya dari isinya surah ini yaitu membahas, karena Al-Qari'ah artinya hari kiamat, yaitu membahas hari yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat. Nah, di samping itu juga surah ini merupakan bantahan kepada kaum musyrikin Arab yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan hari kiamat. Nah, ini jadi seperti amma yatasalun ya. Surah An-Naba itu bantahan juga terhadap orang-orang musyrikin yang mereka membantah adanya hari kiamat. Baik, sebelum kita mulai, maka kita akan membaca 70 surahnya bersama-sama ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Baik, kita masuk ke tafsirnya teman-teman ya. Tadi kita sudah sampaikan surah Al-Qari'ah 101, surah yang ke-101, jumlah ayat 11, surah Makkiyah, menceritakan tentang hari kiamat, dahsyatnya hari tersebut, dan bantahan terhadap orang-orang musyrikin ataupun orang-orang yang ingkar terhadap adanya hari berbangkit, yaitu hari kiamat. Alhamdulillah. Kandungan surah Al-Qari'ah chapter itu surah Al-Qari'ah berkaitan dengan surah Al-Adiyat. Di sebelumnya kita bahas tentang surah Al-Adiyat, ini surat Al-Qari'ah. Ada hubungannya, ada korelasi, seperti ada hubungannya surah Al-Adiyat dengan surah Al-Zalzalah. Itulah Al-Quran ya. Makanya teman-teman, ada istilah, ini istilah dari teman Ustadz ya. Ustadz nggak tahu boleh belajar di mana ya, Ustadz Zakaria LC, beliau alumni Madinah. Beliau pernah mengatakan ada satu kaidah namanya dalam menghafal Quran itu, ada kaidah namanya dibuat sama beliau. Lupakan metode. Pakai metode apa sih? Namanya lupakan metode. Metode lupakan. Kok metode lupakan? Metode lupakan gimana sih? Ternyata L itu lihat. Ya, lupakan metode ini nggak ada metode, bukan. Tapi
Itu disingkatan ya, disingkat. Itu L adalah lihat. Dalam menghafal Quran lihat. Ya. U ucapkan. Ya, lupakan metode LU. P pahami. P pahami, lupakan. P pahami. PA pahami, lupakan. K kaitkan. Kaitkan ayat sebelumnya dengan ayat yang sesudahnya. Jadi ada hubungan korelasi dalam satu surah aja berhubungan. Dalam berbeda surah aja berhubungan, apalagi dengan ayat-ayat berikutnya. Ya. Kaitkan, lupakan, metode. Nah, dan yang terakhir N, nyetor. Jadi nggak sah ngafal Quran tanpa nyetor. Nah, ini kaidah-kaidah ya, artinya metode-metode ya bisa aja ya dipakai. Bisa teman-teman praktekkan juga itu. Lupakan metode lihat, karena memang baca Quran mesti lihat kan. Ucapkan, ucapkan. Lupakan, Lu, ucapkan. P pahami, lupakan. PA pahami. Kan, kaitkan. N nyetor. Nyetor, harus disetor di Qurannya. Itu kaidah ya. Karena memang penting banget ada kaidah, ada kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu surah dengan surah yang lain. Ya, di mana karena keduanya surah Al-Adiyat dan Al-Qari'ah berbicara tentang salah satu kejadian pada hari kiamat, yaitu dikeluarkannya seluruh rahasia dalam hati oleh manusia. Ya, ya, dalam hati manusia oleh Allah maksudnya. Jadi semua isi hati kita ya, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qari'ah merupakan salah satu nama hari kiamat yang jumlahnya sangat banyak. Ya. Salah satu nama yang paling masyhur adalah Yaumul Qiyamah, yaitu kiamat. Jadi nama hari kiamat ini banyak teman-teman ya. Ada hari kiamat. Kenapa dinamakan hari kiamat? Itu karena kiam yaitu berdiri, orang berdiri semua. Kiam. Hal itu karena semua manusia akan berdiri di padang mahsyar pada hari kiamat. Yang namanya kiamah. Kiam, diambil dari kata kiam. Mereka berdiri dalam waktu yang lama. Ya, waktu yang sangat lama. Ya, seperti Ustaz bilang kemarin, ya, butir di padang pasir itu kita hitung lah. Jadi nggak tahu kapan sampai selesainya itu. Karena waktu yang sangat lama. Mereka berdiri dalam waktu yang sangat lama menantikan kedatangan Allah untuk memulai persidangan. Menantikan kedatangan Allah untuk mulai persidangan. Nah, nama hari kiamat yang lain adalah Sakhah. Ya, tadi ada Al-Qari'ah, ada Al-Qiyamah, ada As-Sakhah. Kenapa dinamakan Sakhah? Ya, artinya suara yang sangat keras dan memekikkan telinga sehingga membuat orang binasa. Ya, Sakhah. Jadi nama hari kiamat itu banyak teman-teman ya. Ada tadi Al-Qiyamah, Sakhah. Apa arti Sakhah? Itu suara yang sangat keras yang memekikkan telinga membuat orang binasa, itu sangkakala ya. Dalam surah Abasa ayat 33, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Maka apabila datang suara yang memekakkan, itu tiupan sangkakala kedua. Nama lain hari kiamat itu At-Tammah, itu bencana yang besar. Tadi Al-Qari'ah, ada Al-Qiyamah, Sakhah, Tammah. Arti Tammah itu bencana yang besar. Atau semua bencana yang meliputi segala sesuatu yang sehingga tidak ada yang selamat dari bencana tersebut. Tammatul kubra. Ya, Tammah itu bencana yang besar dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Ya, kalau bencana-bencana di dunia itu misalkan apalah kita bilang banjir bandang lah, mau tsunami lah, mau gempa dahsyat lah, pasti ada yang selamat. Nah ini nggak ada yang selamat. No remain. Nggak ada yang tersisa. Who remain? No remain. Nggak ada yang tersisa. Ya, maka Allah menyuruh sehingga mati semua. Who remain? Me remain, you remain, kata malaikat Israel. Kata malaikat mencabut nyawa ya. Bukan Israel ya. Orang bilang Israel, tapi yang lebih kuat Malakul Maut, yaitu malaikat maut. Jadi nama Israel itu baik ya teman-teman ya. Berbeda dengan Israfil, berbeda dengan malaikat
apa misalnya Jibril, Mikail, itu ada dalam hadis ya. Di Israel mereka mencabut nyawa tidak pernah ada dalam hadis, hadisnya dhaif ya. Kalau ada pun yang benarlah malakul maut, malaikat maut ya, malaikat mencabut namanya ya, malaikat maut. Nama lain dari hari kiamat juga misalkan al-ghasyiyah, yaitu menutupi, karena bencana tersebut menutupi dan meliputi semuanya, menutupi ghasyiyah, ketutup semua ya, dengan bencana jatuhnya meteor lah, apalah gitu kan, bintang-bintang, matahari ya, meletus gunung-gunung. Nah, itu al-ghasyiyah, menutupi ya. Hari kiamat juga ada nama lain, yaitu yaumul hisab, yaitu hari perhitungan, hisab ya, dihisab, dihitung. Kenapa dihitung? Karena seluruh manusia akan disidang pada hari tersebut dengan sangat ekstra ketat. Nah, no one can run from the judgment of Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada yang bisa lari dari persidangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama lain dari hari kiamat juga tadi yaumul hisab, yaumuddin. Ya, kalau teman-teman baca Al-Qur'an ada yaumuddin ya. Yaumuddin, hari pembalasan. Ya, hari pembalasan. Ya, Maliki Yaumiddin ya. Yang menguasai hari pembalasan itu. Yaumuddin ya. Karena semua amalan manusia kelak akan dibalaskan ya. Sedikit apapun kejahatan akan luput, tidak akan terluput dari Allah SWT, akan dibalas. Nggak usah manusia ya. Binatang pun sekalipun ya, Allah akan menyidangkan para binatang tersebut, walaupun setelah itu Allah mereka sirna ya. Ya Allah jadikan mereka debu-debu ya. Segitu adilnya. Padahal apa nggak perlu juga binatang, tapi Allah adil dengan seadil-adilnya, apalagi manusia. Nah, itu dia ya. Yaumuddin, yaitu semua akan dibalaskan ya. Di dunia yang ada hanyalah amal, tetapi di akhirat hanya ada pembalasan tanpa ada amal lagi. Itu seperti perkataan Ali bin Abi Thalib ya. Kata Abi Thalib, sungguhnya dunia sudah semakin menjauh dan akhirat sudah semakin mendekat. Jadilah kalian abna akhirah, jadilah kalian orang-orang yang fan-fannya akhirat, bukan fan-fan dunia. Karena sesungguhnya hari ini amal tanpa hisab, dan besok di hari akhirat hisab tanpa amal lagi ya. Oke, nama lain dari hari kiamat diantaranya adalah yaumul mizan. Mizan ya. Yaumul mizan tadi udah ya. Qiyamah, sakhah, tamah, ya, al-ghasyiyah, yaumul hisab, yaumuddin, yaumul mizan ya. Apa arti yaumul mizan? Hari pertimbangan, ditimbang, karena amalan-amalan manusia akan ditimbang di hari akhirat kelak. Kebaikannya atau keburukannya lah yang lebih berat, semua itu akan disinggung ya di bagian akhir surah Al-Qari'ah ini. Nah, nama lain hari kiamat diantaranya itu nih, hari Al-Qari'ah. Itu Al-Qari'ah yang kita belajar di hari ini ya. Apa arti Al-Qari'ah, teman-teman? Itu ketukan keras. Ketukan keras. Itu dahsyatnya hari kiamat yang mengetuk dan menakutkan hati manusia. Pada hari kiamat semua orang pasti sangat ketakutan. Ya. Jadi ketukan keras, takut semua. Allah telah menggambarkan kengeriannya dalam Al-Quran. Ya, teman-teman ingat kemarin kita pernah cerita juga surat Al-Hajj ya, ayat 1 dan 2. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Walakin azab Allah syadid. Ayat 1 dan 2. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Lihatlah pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Ya. Ini sudah pernah kita sampaikan ya. Orang lagi menyusui, di tempat sayang-sayangnya seorang ibu kepada anaknya, dia lalai terhadap anaknya karena ketakutannya pada hari kiamat dan dahsyatnya ketukan hari yang dahsyat itu tersebut ya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Semua yang hamil pada hari itu akan gugur, teman-teman.
Mau 1 bulan, mau 2 bulan, 3 bulan, apalagi 9 bulan. Semua gugur karena goncangan dahsyatnya itu. Wa taran nasa sukara, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. But azab Allah itu sangat keras. Walakinna azaballahi syadid. Ya. Nah, semua itu karena kedahsyatan neraka jahanam. Allah juga menggambarkan ketakutan orang-orang kafir dan para pelaku kemaksiatan. Allah berfirman, yauma yunfakhu fis-sur, ya, dalam surat Thaha. Pada hari kiamat sangkakala ditiup yang kedua kalinya, maka wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Nah, pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Nah, itu dia ya. Alhamdulillah. Ini orang-orang dikumpulkan di tiupan sangkakala kedua, orang-orang beserta bestinya masing-masing. Orang-orang beserta fan clubnya masing-masing. Ya, fan club mujrimin. Orang jahat sama mereka. Oleh karenanya, karena sangat ketakutan, wajah mereka pun sangat pucat, teman-teman. Sehingga tubuh mereka pun menjadi berwarna biru. Pucat, tubuh mereka jadi warna biru, ketakutan mereka. Jadi kumpulkan sama orang-orang yang tadi ya, orang-orang yang fan club mujrimin, ya. Fan club muslimin, fan club salihin. Ya. Gitu ya kira-kira. Dalam firman ayat Allah dalam surah yang lain, yaitu surah Abasa ayat 33-37, ya ini jadi teman-teman nih apa namanya ya, Abasa nanti ada tafsiran jadi tafsir ayat dengan ayat gitu ya, dalam metode tafsir itu ada tafsir ayat dengan ayat. Nah, jadi kemarin kita Abasa udah kita belajar, tapi ada tafsiran di surah Al-Qur'an gitu juga, Abasa, surat Abasa ataupun surat An-Naba misalkan, ada hubungan korelasi dengan surah-surah yang lain, karena emang apalagi yang menceritakan tentang hari kiamat tentu ada hubungannya. Itulah kita katakan ya metode tafsir ya. Dalam surah Abasa, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. Maka apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Mar'u min akhi, dari saudaranya lari dia. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya kok lari. Harusnya di dunia kita minta perlindungan sama ibu bapak kita. Ya, sama teman-teman kita ini kok lari. Wa sahibatihi wa bani, dan dari istri dan anak-anaknya, lari dari istri dan anak-anak itu, teman-teman. Sedangkan di dunia apapun bencana, apapun apa gitu kan, hari ini di Palestina kita pengen selamatkan anak kita, istri kita, saudara kita. Ya. Tapi ini lari pada hari kiamat, teman-teman. Masing-masing lari dari mereka. Setelah di sangkakala kedua itu, di hari persidangan. Kenapa? Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari tersebut setiap orang mempunyai urusan yang menyibukkannya. Jadi dia takut diminta pertanggungjawaban, kata para ulama. Ya. Mana setiap hari tersebut orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh sebab itulah Allah menanamkan hari kiamat sebagai hari yang menakutkan hati. Ya, dia takut diminta pertanggungjawaban, ada hak-hak istrinya yang dia kurangin, ada hak-hak anaknya yang enggak dia sampaikan, dia beri, dia tidak adil dan lain-lain, ada hak-hak saudaranya dan lain-lain. Ya, sehingga dia lari. Allah mudah bagi Allah untuk mengumpulkan mereka dan menyidang mereka semua. Tapi karena ketakutan, semua lari, ya, lari. Yang hanya mereka ingat adalah dosa-dosa, dosa-dosa. Kebaikan nggak ada lagi yang mereka ingat, dosa. Teman-teman. Al-Qari'ah, ya, masuk ayat 1. Nah, itu pada ayat ini Allah menyebutkan Al-Qari'ah sebagai mubtada, tetapi tidak menyebutkan khabarnya, hari kiamat. Al-Qari'ah, hari kiamat. Nah, istilahnya kalau buat buku, Allah nggak sebutkan langsung hari kiamat, hari ulang tahun, hari raya, gitu kan. Al-Qari'ah, hari kiamat, sebagai mubtada, ya. Dan tidak menyebutkan khabarnya yang akan melengkapi. Inilah salah satu uslub untuk menunjukkan kedahsyatan sesuatu.
Jadi seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa hari kiamat sudah dekat dan benar-benar akan terjadi. Because day of judgment it's real and you are close to that day. Ya, kalian sudah dekat pada hari tersebut. Apalagi hari ini teman-teman. Kejadian Palestina. Ya. Tidak sayangkah kita? Kita nggak mampu bantu. Ya. Pemimpin negara dunia yang lain pun telah genosida, jajahan taruh hari ini dibunuh anak-anak El-Abria, ya. Wanita-wanita, orang-orang tua, anak-anak kecil kita lihat perih hati kita teman-teman. Ya, setiap hari pembunuhan. Ya, tapi jangan salah ya. Ya, mereka itu sudah aman, mereka pahala syahid itu 70 bisa memberi syafaat 70 keluarganya ya. Darahnya itu dan dia langsung ruhnya itu berterbangan di surga ya. Mereka tanpa dimandikan, tanpa di mayatnya seperti itu. Jadi, ya cuman ya sedih kita lihat di dunia tentu ya. Karena nyawa manusia sudah tidak ada artinya lagi ya. Karena anak kecil dibunuh ya, sesukanya seperti itu. Mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Pada ayat kedua ya. Mal qari'ah. Allah kembali menyebutkan kata yang sama dengan bentuk penguatan. Al qari'ah, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Nah, itu kan. Inilah pertanyaan dengan tujuan pengagungan terhadap perkara hari kiamat. Jadi Allah ulang, berarti dia agung. Ya. Allah ingin menegaskan bahwa hari kiamat merupakan hari yang sangat dahsyat. Itu ada yang udah nempel di meja itu. Humna, ngantuk. Oke, kok Humna? Siapa itu? Kembalian Nurdin. Ya, capek ya teman-teman ya. Oke, sebentar lagi ya. Insyaallah sampai ayat 5, sampai ayat 4 aja hari ini. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Allah kembali mengulanginya, menekankan bahwa hari kiamat sangatlah dahsyat. Pengulangan seperti ini dapat dijumpai pada ayat yang lain. Contoh, wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Soal Infitar ayat 17-19. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, thumma. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Diulang menandakan kedahsyatan hari tersebut. Ya, ya, oke, ayat keempat kita baca ayat keempat aja insyaallah, nanti ayat kelima dan seterusnya kita akan sambung di hari Senin. Ayat keempat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari tersebut manusia seperti laron yang berterbangan. Apa itu laron ya? Apa namanya laron ya? Binatang kecil itu ya. Banyak orang berterbangan semua karena manusia pada hari itu seolah-olah seperti keluar dari kuburan dalam keadaan bingung manusia dan ketakutan. Mereka kan Ustaz sampaikan hadis kemarin ya. Yusyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan hurlan buhma. Ya, manusia dibangkitkan tanpa alas kaki, telanjang bulat, ya, hurlan buhma, tanpa dikhitan dan tanpa membawa apapun ya. Jadi ini mengerikan bentuknya ya, udah kayak bayi lagi ya, tanpa dikhitan. Tapi orangnya udah gede-gede teman-teman. Dan mereka bingung seperti laron berterbangan tanpa arah pada malam hari. Bahkan laron tersebut saling berebut dan berjatuhan ketika menghampiri api yang sebenarnya membakar mereka karena kebingungan dan tidak mengerti. Itulah laron. Seperti itu juga lah kondisi manusia ketika dibangkitkan. Kayak zombie, jalan, mana ini bangun, semua dibangkitkan dari alam kubur. Ketika tipuan sangkakala ya. Jadi seperti itu ya. Dalam ayat yang lain surah Al-Qamar, khusya'an absaruhum, pandangan mereka tertutup, yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Ketika mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang gitu. Belalang terbang. Kita harus sering belajar hari kiamat ini.
Ya, di dalam satu subuh ya, Nabi pernah mengulang surah Al-Zalzalah 2 kali diulang dibaca subuh. Ini kan hari kiamat udah dekat dan semakin kita beriman pada hari kiamat, semakin takut kita untuk melakukan hal-hal yang uh, dilarang oleh Allah Subhanahu. Ya, insya Allah ini adalah bagian dari rukun iman tentunya teman-teman. Orang yang tidak beriman akan kurang memikirkan hal tersebut. Dia bisa berlaku sewena-wena di dunia dan dia apa namanya tidak akan melakukan kebaikan-kebaikan yang baik. Oke, kita tutup ya teman-teman. Allahumma alimna ma yanfa'una wazidna ilma yanfa'una bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma liman lahu fadlun 'alaina ya rabbal alamin. Masyaallah. Kita doakan kepada Ummah Dewi apapun kita juga para santri ustazah yang sakit Allah sembuhkan, Allah syumadana mardahum ya rabbal alamin. La shifa illa shifa tamman la yughadiru saqama. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin. Allahumma ansurhum ala a'daika wa a'da'id din. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma shfi mardahum wa jarhahum. Allahumma ja'al اللهم اجعل اللهم ارزقهم صبرا جميلا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. لا تقبل دعاء كفار المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. عفوا عفوا.